Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Mericimela, MPM 31220101. Pada kesempatan ini saya akan membuat video yang kelima untuk memenuhi tugas mikroteaching yang kelima. Dan untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua materi sekaligus. Materi yang pertama itu tentang teks eksplanasi, itu untuk materi SMP kelas 8. Dan teks yang kedua itu teks anekdot, itu materi untuk SMA kelas 10. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelum kita menjelaskan lebih rinci dari materi yang pertama yaitu teks eksplanasi untuk SMP kelas 8, saya akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi, jenis teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara alamiah dan logis. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi saya akan menjelaskannya 5 bagian. Yang pertama faktual, yang kedua logis, yang ketiga informatif, yang keempat objektif, yang kelima menggunakan bahasa yang baku. Di sini teman-teman, ciri yang pertama itu faktual, artinya ketika kita membuat suatu teks eksplanasi itu harus bersifat fakta dan berupa data yang aktual. Dan yang kedua logis, itu bagaimana kita menjelaskan suatu kejadian dengan menggunakan sebab akibat secara logis dan struktur. Dan yang ketiga informatif, artinya dalam suatu kejadian itu harus menggunakan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang berikut objektif, itu tidak bersifat opini. Artinya teks yang kita buat tidak bersifat opini dan dapat dipahami oleh pembaca sehingga mereka dapat memahami dengan baik apa yang mereka baca. Dan yang berikut itu menggunakan bahasa yang baku. Ketika kita membuat teks eksplanasi, itu kita harus menuangkan bahasa yang baku sehingga bagaimana pembaca atau penonton dapat memahami apa yang kita tuangkan ke dalam teks tersebut. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke struktur dari teks eksplanasi. Struktur ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum. Di sini teman-teman, pernyataan umum itu bagaimana kita membuat suatu teks eksplanasi. Itu yang pertama kita menjelaskan secara umum atau kita menjelaskan secara garis besar dari suatu kejadian yang kita tuangkan dalam teks. Yang berikut itu urutan sebab akibat. Teman-teman, di sini urutan sebab akibat dari teks eksplanasi di sini bagaimana ketika kita membuat suatu teks atau kejadian dalam suatu teks eksplanasi itu kita harus membuatnya sesuai dengan struktur atau kita harus membuatnya terperinci sehingga dapat terstruktur dan tertata rapi. Dan yang berikut itu interpretasi, bagaimana kesimpulan ketika kita membuat suatu teks eksplanasi, bagaimana kesimpulan penulis terhadap kejadian yang ada sehingga ketika pembaca membaca dapat memahaminya dengan baik. Oke, baik, sekarang kita masuk ke manfaat dari teks eksplanasi. Manfaat dari teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama meningkatkan pemahaman, yang kedua menjelaskan proses kejadian yang ada, yang ketiga mengembangkan kemampuan berpikir kritis bagi seseorang. Di sini teman-teman, ketika kita membuat teks eksplanasi dengan sendirinya bagaimana pemikiran kita dapat pemikiran atau pemahaman kita dengan sendirinya meningkat. Dan bagaimana kita dapat menjelaskan suatu kejadian tersebut dengan terperinci dalam suatu teks. Dan bagaimana ketika kita membuat suatu teks, kemampuan berpikir kritis kita semakin meningkat. Dengan sendirinya ketika kita membuat suatu teks, itu bagaimana kosakata kita semakin bertambah dalam setiap pikiran atau gagasan yang kita mau tuangkan ke dalam teks tersebut. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan juga tentang contoh dari teks eksplanasi. Contoh dari teks eksplanasi bagaimana kita membuat suatu teks, yaitu bagaimana proses terjadinya hujan, proses terjadinya gempa bumi, dan proses perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Ketika kita mau membuat teks tersebut, artinya data yang kita ambil harus bersifat fakta dan aktual sehingga dapat didukung oleh hal yang bersifat fakta dan dapat ketika dibaca oleh pembaca dapat dipahaminya dengan baik. Oke, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya juga akan menjelaskan teks yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu teks anekdot, itu untuk materi SMA kelas 10. Langsung saja pengertian dari teks anekdot itu jenis teks yang menceritakan pengalaman atau kegiatan lucu, menarik atau tidak biasa yang seringkali memiliki tujuan untuk menghibur,
mengkritik atau memberikan pelajaran kepada seseorang. Oke baik teman-teman, setelah kita menjelaskan tentang kita mengetahui tentang pengertian, kita juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-cirinya itu ada 3 bagian. Di sini yang saya ambil 3 bagian, yaitu yang pertama sifat teks anekdot itu bersifat lucu dan menarik. Yang kedua bercerita tentang pengalaman atau kejadian. Yang ketiga memiliki tujuan. Teman-teman, di sini ciri-ciri ini menggambarkan bahwa ketika kita membuat suatu teks anekdot itu artinya mempunyai ciri-ciri untuk bersifat bagaimana kita dapat menghibur seseorang. Ketika seseorang dapat membaca suatu teks anekdot, dengan sendirinya orang tersebut dapat terhibur dan dapat merasa lucu dengan apa yang kita buat. Artinya teks anekdot yang mereka baca dapat merasakan terhibur bagi pembaca. Dan di sini ketika kita membuat suatu teks itu artinya harus memiliki sifat yang memiliki sifat atau tujuan yang jelas untuk menghibur seseorang dengan cara bagaimana kita dapat meluangkan suatu kejadian yang bersifat lawak atau bersifat lucu sehingga orang dapat berminat untuk membaca dan dapat disegani, bahkan dapat diminati banyak orang. Dan ketika mereka membaca suatu teks tersebut, mereka merasa tertarik dengan apa yang mereka baca dan merasa terhibur oleh cerita yang ada. Oke baik teman-teman, tidak lupa juga kita jelaskan mengenai struktur. Di sini struktur yang dimaksud, terutama struktur dari teks anekdot yang dimaksud itu ada beberapa bagian, ada 5. Di sini ketika kita mau membuat suatu teks anekdot itu kita harus betul-betul memahami struktur dari teks anekdot. Yang pertama itu abstraksi ya, teman-teman. Ketika kita mau membuat suatu teks anekdot itu bagaimana ketika pertama kita mau membuat artinya abstraksi di sini kita menjelaskan secara umum teks anekdot yang ada atau kita menjelaskan secara umum kejadian yang kita mau luangkan ke dalam cerita tersebut. Yang kedua orientasinya. Orientasi di sini teman-teman, kita menjelaskan tentang bagaimana latar, tokoh atau situasi cerita yang ada sehingga pembaca dapat memahami dengan baik atau dapat mengenal tokoh yang mana atau latar tempat situasi yang mana dalam kejadian tersebut. Ciri yang berikut ketiga itu krisis. Di sini teman-teman, ketika kita mau membuat suatu teks anekdot, itu kita harus menceritakan suatu pengalaman dari kejadian yang kita mau ambil tersebut. Yang berikut reaksi. Ciri struktur yang keempat itu reaksi, di mana ketika kita membuat teks anekdot itu tanggapan tokoh kejadian atau peristiwa yang terjadi itu seperti apa. Dan yang terakhir dari struktur teks anekdot itu koda. Koda di sini teman-teman kita memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini bagaimana kita penulis membuat kesimpulan terhadap cerita yang ada sehingga bagaimana pandangan kita atau hal yang kita memandang terhadap situasi kejadian itu seperti apa. Oke baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke manfaat dari teks anekdot. Manfaatnya itu yang pertama menghibur, yang kedua mengkritik, yang ketiga meningkatkan kreativitas bagi seseorang. Di sini dari ketiga manfaat di sini saya menyimpulkan bahwa ketika kita membuat suatu teks anekdot itu harus bersifat menghibur dan mengkritik serta meningkatkan kreativitas bagi seseorang. Di sini teman-teman, ketika kita membuat teks anekdot itu kita harus meluangkan gagasan kita berupa hal atau suatu kata yang bersifat menghibur sehingga bagaimana pembaca ketika membaca kejadian atau peristiwa tersebut merasa terhibur dan di dalamnya itu mengkritik serta meningkatkan kreativitas serta bagaimana berpikir kritis kita terhadap suatu kejadian yang ada dapat meningkatkannya dengan dimana kita dapat membaca suatu teks tersebut dimana kita dapat memahami dan kosakata kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sendirinya dan meningkat dan bagaimana berpikir kritis kita juga semakin meningkat. Oke baik teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh dari teks anekdot. Contoh dari teks anekdot itu seperti dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu bagaimana pengalaman kita terhadap dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cerita lucu kita atau pengalaman pribadi kita dan itu bersifat menghibur seseorang sehingga
ketika kita membuat suatu teks anekdot itu sifatnya lucu, dan ketika orang membaca dapat dirasakannya dengan cara menghibur dan dapat dengan cara tertarik untuk membaca apa yang kita buat. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat siang, sekian dan terima kasih.